Haleluya saudaraku. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen harus memiliki kasih yang harus dipegang terus, dijaga sehingga tidak mudah goyah. Bagaikan salib Kristus yang sedang dibangun saat ini. Dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga tidak akan jatuh apabila datang badai yang luar biasa. Dia akan tetap bertahan berdiri. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, iman kita harus kuat. Pondasi kehidupan kita juga harus terjamin. Boleh kita hadapi dengan Yesus sebagai jaminan hidup kita. Ada satu ayat firman menjaga keselamatan kita dan menjaga iman percaya kita supaya tetap kokoh. Lukas 6 ayat 47-8 saya bacakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian juga saudara. Setiap orang yang membangun salib ini harus dibangun dasar yang kuat. Setiap orang yang membangun rumahnya juga, yang pertama sekali dan terutama dipikirkan harus kokoh dasarnya. Dan material yang digunakan juga harus terjamin. Teknik yang digunakan juga untuk membangun harus terjamin sehingga kokoh bagi rumah yang dibangun. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus kokoh iman kita untuk kita bangun. Iman kita apa? Iman kita adalah Yesus Kristus. Iman kita adalah firman Tuhan yang luar biasa. Terus kita jaga setiap saat. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menerimanya, mari kita berdoa. Ikut-ikut saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku butuh Engkau. Aku percaya Engkau. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah aku akan segala dosa dan kesalahan. Banyak dosaku Tuhan. Dosa dalam hati, dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan, bahkan kutuk-kutuk dosa dan kotak dosa keturunan. Sucikanlah saya Tuhan dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib di Golgota. Terima kasih Tuhan, aku lahir baru. Dengan demikian aku juga akan menjadi pengikut Kristus. Tuliskanlah namaku Tuhan dalam buku kehidupanmu, surga yang kekal. Aku berjanji akan ikut Engkau seumur hidup. Aku menjadi orang yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa yang baik. Peganglah tanganku Tuhan. Berikanlah aku Tuhan berkat-berkat. Berkat rohani, berkat kesemuanya. Nama Yesus. Saya lahir baru dalam nama Yesus. Saya bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah doa kita, doa keselamatan, doa pengampunan dosa. Ini adalah doa yang disebut doa lahir baru. Kita lahir baru artinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya? Supaya iman percaya kita tetap kokoh setiap hari. Yang pertama saudara, kita harus melakukan hubungan yang intim dan harmonis dengan Yesus Kristus. Setiap hari kita harus berdoa dengan hati yang hancur. Kita serahkan hidup kita. Membangun komunikasi yang baik dengan membaca kitab. Alkitab setiap hari. Merenungkannya. Sehingga iman kita menjadi kuat. Yang kedua, saudaraku. Kita harus mencari satu gereja lokal yang boleh menjadi tempat kita beribadah yang rutin setiap hari. Carilah gereja lokal yang punya visi misi. Sesuai dengan visi misi Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yang penuh mujizat keselamatan dan mujizat kesembuhan ada di sana. Dengan pelayan-pelayan yang luar biasa, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah saudara melihat dari sisi fisiknya gereja lokal. Apakah dari mewahnya, kamar mandi yang mewah, full AC dan lain sebagainya. Tapi lihat dari sisi pelayannya. Penuh Roh Kudus, penuh kemuliaan Tuhan ada di sana. Setialah beribadah di sana untuk bisa membangun rohani saudara semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga saudara, kita harus membaca firman-Nya setiap hari, merenungkan setiap saat, dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, iman kita harus terjaga, harus tetap teguh.
marilah kita terus membangun iman kita dengan baik, terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, dan melakukan imannya dengan baik. Demikian ya, cara kita untuk menguatkan iman kita. Jangan pernah lupa memegang terus keselamatan kita. Jangan pernah lupa untuk melakukan terus keselamatan kita. Itu dengan melakukan segala kebenaran firman dalam hidup kita. Dan kita sebagai agen of Christ, agen Kristus, panjang tangan Kristus untuk menjalankan atau melanjutkan visi misi Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa. Kita akan didik, kita baptis, dan kita ajari firman Tuhan di dalam nama Yesus. Demikianlah tugas kita. Terpujilah Tuhan, muliakanlah nama Tuhan. Haleluya. Salam.